Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fanji Alen Jauzi, angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan terkait lanjutan dari Satuan Kemampuan Pengembangan Lahan atau SKL, yang mana di sini saya akan membahas tentang analisis daya dukung serta analisis daya tampung. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa penyusunan rencana tata ruang terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang yang ada. Analisis daya dukung dan daya tampung ruang bertujuan mengetahui dan memperkirakan sejauh mana kemampuan lahan dalam mendukung kegiatan manusia dan menampung populasi penduduk yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu analisis daya dukung. Analisis daya dukung adalah kemampuan suatu wilayah untuk mendukung kehidupan dan kegiatan makhluk hidup khususnya manusia. Analisis daya dukung ini berguna untuk melihat dan mengetahui seberapa mampu suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam melakukan analisis daya dukung diperlukan beberapa data, yaitu besaran luasan lahan yang layak untuk permukiman, jumlah penduduk, serta dibutuhkan data mengenai standar ataupun kriteria kebutuhan lahan tiap penduduk. Data mengenai luas lahan yang sesuai untuk permukiman dapat diketahui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tata ruang dan pendekatan kemampuan lahan. Pada analisis yang dilakukan ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tata ruang. Maka dari itu, luas lahan yang layak untuk permukiman adalah area yang ada di suatu wilayah di luar kawasan lindung dan terbebas dari bahaya lingkungan seperti banjir, tanah longsor, intrusi air tanah, dan abrasi, serta berbagai macam ancaman bahaya geologi lainnya. Melalui pendekatan tata ruang tersebut, berguna untuk mengidentifikasi daya dukung lahan yang terdiri dari kawasan limitasi, kawasan kendala, dan kawasan potensial. Pengertian dan kriteria dari wilayah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kawasan limitasi adalah wilayah dengan fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan yang tidak layak dikembangkan untuk permukiman. Yang kedua, kawasan kendala atau bersyarat adalah wilayah yang memerlukan masukan teknologi bagi pembangunan dan pengembangan permukiman. Salah satu konsekuensinya perlu biaya tambahan untuk menanggulangi kendala tersebut, seperti untuk perbaikan kontur yang membutuhkan cut and fill. Kemudian yang terakhir yaitu kawasan potensial, sering dikatakan sebagai kawasan manfaat atau kawasan kemungkinan, yaitu kawasan yang lingkungan fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan yang akurat untuk dibangun dan dikembangkan bagi kawasan permukiman. Kemudian untuk menentukan ketiga klasifikasi tersebut, di sini kita menggunakan hasil dari Satuan Kemampuan Pengembangan Lahan. Yang pertama, terdapat kemampuan pengembangan sangat rendah serta kemampuan pengembangan rendah. Dia termasuk ke dalam kawasan limitasi. Kedua, untuk kawasan kendala. Di sini kita menggunakan kemampuan pengembangan sedang. Dan yang terakhir, untuk kemampuan pengembangan cukup tinggi dan kemampuan pengembangan sangat tinggi, dia termasuk ke dalam kategori kawasan potensial. Langkah selanjutnya yaitu kita buka ArcGIS, kemudian kita siapkan data Satuan Kemampuan Pengembangan, yang mana pada data tersebut kemudian kita buka Open Attribute. Di sini kita membuat atribut baru dan kita memberi keterangan daya dukung.
Tahapan selanjutnya yaitu kita mengisi kemampuan pengembangan rendah serta kemampuan pengembangan sangat rendah dengan keterangan kawasan limitasi. Selanjutnya, untuk kemampuan pengembangan sangat tinggi serta kemampuan pengembangan tinggi, kita beri keterangan kawasan potensial. Serta yang terakhir, untuk kemampuan pengembangan sedang, kita beri keterangan kawasan kendala. Selanjutnya, berdasarkan pengertian dari ketiga wilayah daya dukung lahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dapat dikembangkan untuk permukiman sekaligus untuk menampung penduduk, yaitu wilayah potensial. Namun, meskipun demikian, wilayah potensial tidak dapat dikembangkan untuk permukiman secara keseluruhan, melainkan harus disediakan ruang untuk penggunaan lainnya, yaitu untuk jaringan utilitas dan prasarana umum. Oleh karena itu, untuk pembangunan dan pengembangan permukiman harus mempertimbangkan rasio tutupan lahan sebesar 60% dari luas wilayah potensial yang ada sesuai dengan kriteria Permen PU nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman teknik analisis fisik dan lingkungan. Dalam mendapatkan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman dari wilayah potensial dapat dihitung dengan menggunakan rumus LPM sama dengan LWP kali 60%. Untuk keterangan LPM-nya sendiri merupakan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman, kemudian untuk LWP merupakan luas wilayah potensial, serta untuk 60% merupakan rasio dari tutupan lahan. Apabila sudah didapatkan luasan yang sudah dihitung, maka kita hanya membutuhkan LWP yang artinya luas wilayah potensial. Untuk mengetahui luas wilayah potensial, kita dapat menseleksi hanya bagian kawasan potensial, kemudian klik kanan pada kolom luasan, kemudian pilih statistik, maka di situ akan muncul keterangan sum yang artinya total. Langkah selanjutnya yaitu kita hanya perlu mengcopy pastekan
data hasil luas wilayah potensial ke dalam Excel yang sudah dibuat. Setelah luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman tersebut diketahui dengan menggunakan rumus di atas, maka tahapan selanjutnya dalam menganalisis daya dukung wilayah untuk permukiman yaitu menghitung nilai indeks dari luas wilayah potensial yang ada dengan memperhatikan standar kebutuhan ruang per kapita berdasarkan lokasi geografis, perdesaan dan perkotaan serta jumlah penduduk tahun terakhir. Tujuan menghitung nilai indeks tersebut adalah untuk mengetahui kemampuan wilayah potensial dalam menampung penduduk optimal. Berikut merupakan standar kebutuhan ruang per kapita yang dapat digunakan, serta rumus perhitungan nilai indeks daya dukung permukiman. Dapat dilihat pada tabel kebutuhan ruang per kapita menurut lokasi geografis, terbagi ke dalam 5 zona. Yang pertama, zona perdesaan dengan nilai kebutuhan ruang sebesar 0,0133, kemudian zona pinggiran kota sebesar 0,0080, kemudian untuk zona perkotaan 0,0026, serta zona pusat kota sebesar 0,0016, serta yang terakhir zona pusat kota metropolitan sebesar 0,006. Adapun rumus di antaranya, DDPM sama dengan LPM dibagi jumlah penduduk dibagi koefisien, yang mana DDPM merupakan daya dukung permukiman, LPM merupakan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman, kemudian JP jumlah penduduk, serta yang terakhir A merupakan koefisien luas kebutuhan ruang. Setelah daya dukung permukiman dihitung dengan menggunakan rumus tersebut, maka akan diperoleh kisaran nilai indeks daya dukung permukiman, yang mana pertama, nilai DDPM lebih dari 1 artinya bahwa daya dukung permukiman tinggi. Kemudian kedua, nilai DDPM sama dengan 1 artinya bahwa daya dukung permukiman optimal. Serta yang terakhir, nilai DDPM kurang dari 1 artinya bahwa daya dukung permukiman rendah. Kita akan mencari nilai DDPM. Yang pertama di sini kita akan mencari jumlah penduduk terlebih dahulu. Untuk data jumlah penduduknya sendiri di sini saya menggunakan data BPS, yang mana kecamatan Sumber dalam angka tahun 2019. Langkah selanjutnya di sini kita hanya perlu menggunakan data jumlah total
untuk satu kecamatan yang ada di kecamatan sumber. Langkah selanjutnya yaitu kita hanya perlu mengcopy data dari BPS, kemudian kita masukkan ke Excel. Untuk rumus pada Excelnya sendiri, untuk mencari nilai LPM yaitu LWP dikali 60%. Selanjutnya untuk nilai DDPM yaitu LPM dibagi jumlah penduduk dibagi koefisien. Kemudian pada studi kasus untuk Kecamatan Sumber sendiri, untuk nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,0133, yang mana letak geografis Kecamatan Cirebon itu termasuk kawasan zona perdesaan. Langkah terakhir yaitu kita hanya tinggal mengisi nilai DDPM berdasarkan hasil dari perhitungan DDPM. Untuk hasil DDPM yang didapatkan yaitu nilai DDPM kurang dari 1, artinya bahwa daya dukung permukiman rendah, tidak mampu lagi menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait daya dukung per kelurahan ataupun per desa. Sama halnya seperti yang di awal. Di sini kita membutuhkan data jumlah penduduk, kemudian luas wilayah potensial, kemudian rumus LPM kali 60%, serta nantinya nilai DDPM. Yang pertama di sini kita perlu membutuhkan jumlah penduduk per kelurahan ataupun per desa. Di sini kita hanya tinggal menyalin dari data BPS pada masing-masing tiap kelurahan ataupun desa. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari LWP per desa. Di sini kita perlu menyiapkan batas administrasi per kelurahan ataupun per desa, yang mana nantinya kita akan memisahkan antara masing-masing dari hasil yang sudah dibuat, yaitu berupa daya dukung.
Langkah pertama yaitu buka search, kemudian kita ketik split. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan input fiturnya, yaitu berupa SKL kemampuan pengembangan. Untuk split fiturnya sendiri batas kelurahan. Selanjutnya untuk split field kita pilih kelurahan ataupun desa. Dan yang terakhir target workspace, kita tentukan folder mana yang akan kita simpan. Jika sudah selesai, maka kalian dapat lihat data SHP yang sudah di-split pada folder yang sudah disimpan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal memasukkan data-data SKL kemampuan pengembangan yang sudah di-split sebelumnya. Kemudian di sini kita buka open attribute kembali untuk tiap per desa. Lalu kemudian kita perlu mengupdate kembali data luasan yang sudah ada sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita hanya perlu menseleksi kawasan kendala ataupun kawasan potensial. Kemudian kita klik kanan untuk luasan, kemudian pilih statistik, kemudian kita pilih sum, kemudian nilai dari total sum itu selanjutnya kita copy ke Excel yang sudah tersedia pada kolom tabel yang ada. Lakukan proses yang sama pada kelurahan ataupun desa selanjutnya.
Apabila sudah selesai, maka di sini kita hanya perlu mencek kembali untuk rumus Excel-nya sendiri. Untuk LPM sendiri yaitu LWP dikali 60%. Kemudian untuk nilai DDPM yaitu hasil dari LPM dibagi jumlah penduduk dibagi dengan koefisien. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa pada masing-masing kelurahan ataupun desa untuk nilai koefisiennya sendiri itu berbeda. Untuk mengetahui nilai koefisien pada masing-masing kelurahan ataupun desa, di sini kita hanya perlu mengidentifikasi termasuk ke dalam zona apakah pada masing-masing kelurahan ataupun desa tersebut. Untuk mengetahui lokasi geografis dari masing-masing kelurahan ataupun desa, di sini dapat menggunakan data berupa profil desa ataupun dapat survei langsung melalui lokasi studi terkait. Langkah terakhir yaitu di sini kita hanya tinggal memasukkan nilai DDPM berdasarkan hasil dari nilai DDPM yang sudah dibuat. Langkah terakhir yaitu di sini kita akan membuat untuk peta daya dukung itu sendiri. Pertama yaitu klik kanan pada SKK kemampuan pengembangan, kemudian pilih data, kemudian ekspor data, kemudian kita tentukan folder yang akan kita simpan. Jika sudah, kita klik kanan pada SHP daya dukung, kemudian pilih Properties. Kemudian pilih simbologi, pilih kategoris. Kemudian kita ganti value field-nya menjadi daya dukung. Langkah terakhir yaitu kita hanya tinggal memberi warna.
Proses selanjutnya yaitu di sini kita akan menganalisis terkait daya tampung. Daya tampung sendiri adalah kemampuan dari suatu wilayah untuk menerima dan menampung jumlah penduduk optimal. Analisis daya tampung ini diperlukan sebagai bentuk responsif terhadap dinamika pertumbuhan penduduk yang saat ini tidak terhindarkan. Konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang menempati lahan menyebabkan kepadatan hunian menjadi bertambah. Dalam melakukan analisis daya tampung diperlukan beberapa data, yaitu hasil analisis daya dukung permukiman atau DDPM dan data mengenai jumlah penduduk tahun terakhir, sehingga daya tampung penduduk optimal dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. DT sama dengan DDPM dikali JP, bahwa keterangan DT merupakan daya tampung, DDPM merupakan daya dukung permukiman, serta yang terakhir jumlah penduduk. Angka selanjutnya kita buka Excel kembali. Pada Excel di sini kita membuat untuk format tabel terkait daya tampung desa-desa di Kecamatan Sumber. Langkah selanjutnya yaitu di sini kita hanya perlu menyalin data dari sheet sebelumnya, yaitu jumlah penduduk tahun 2018 serta DDPM yang sudah dihitung sebelumnya. Apabila sudah terisi semua, maka kita dapat mengetahui hasil daya tampungnya dengan cara mengkalikan nilai DDPM dengan jumlah penduduk, maka akan keluar hasil dari nilai daya tampung. Tahapan terakhir yaitu di sini kita akan memberikan warna pada peta daya tampung. Langkah pertama di sini kita siapkan terlebih dahulu batas kelurahan. Apabila sudah, klik kanan pada batas kelurahan, kemudian pilih data, kemudian pilih ekspor data. Selanjutnya sesuaikan folder yang akan kita simpan. Apabila sudah selesai, maka klik kanan pada SHP daya tampung, pilih open attribute. Kemudian di sini kita membuat field baru yaitu daya tampung. Selanjutnya yaitu di sini kita perlu menyalin kembali hasil dari daya tampung yang sudah dihitung pada Excel sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dipindahkan ke dalam atribut yang sudah dibuat. Proses selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat range atau interval untuk nantinya digunakan pada legenda peta daya tampung permukiman. Kemudian di sini kita siapkan terlebih dahulu data minimalnya yaitu 354 serta data maksimalnya sebesar 77.426. Selanjutnya kita buat nilai rata-ratanya, yang mana data maksimal dikurangi data minimal, kemudian dibagi 4.
kita membuat interval mulai dari 354, kemudian dijumlahkan dengan nilai rata-rata, didapatkanlah hasil 19.622. Untuk interval yang kedua sama seperti yang pertama, tinggal dijumlahkan dengan nilai rata-rata. Apabila telah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat airfill kembali dengan keterangan klasifikasi. Kemudian di sini kita menseleksi berdasarkan sesuai interval yang telah dibuat. Tahapan terakhir yaitu di sini kita tinggal hanya memberi warna pada peta daya tampung yang telah dibuat.